Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol masih bersama OPFC juga. Kali ini kita bahas apa Mas Budu? bahas ini ya kita sekarang apa? Volume 106 udah rilis di Jepang. Jadi SBS-nya udah nyebar. Info soal Ya, SBS-nya udah nyebar. Jadi kita mau ngebahas SBS-nya aja. kemarin ada yang request soal bahas SPS ini ya. Jadi kita coba bahas SPS. Ya, walaupun sejujurnya nggak terlalu ada yang menarik kayak kemarin. Kan kemarin tuh ada Roronoa Zoro ya, masa lalunya Yang Zoro. volume 105 ya kemarin ya. Nah, Hmm, sekarang itu ya menarik. SBS. Bisa jadi satu. Iya. Nah, sekarang coba SPS-nya aja. Dan ini kan trivia ya isinya ya. Trivia ringan. Yang sebenarnya ya seperti biasa, kalau kita nggak tahu juga nggak apa-apa. SPS itu kan fungsinya adalah suplemen. Iya, kayak ada bagus, nggak ada ya udah. Oke, lanjut langsung. Jadi volume 106 ini apa? Judulnya Impian Si Jenius. Jelas maksudnya Vegapunk ya di sini. Ya, implikasinya ke Vegapunk. Nah, ini di bagian pertama ini aku nggak tahu ya urutannya gimana, soalnya kita cuman bahas dari yang di apa istilahnya di post sama Reddit user atas nama Kiros 2. Ini nanti kreditnya dikasih lah ya. Iya, nanti linknya kita sertakan kalau yang pengen baca langsung dan lihat diskusinya. Itu menarik kok di Reddit diskusi soal One Piece. isi ini ya. Nah, ini pertama dia ngepostnya soal Aramaki atau kita kenalnya Ryokugyu. Males banget tuh sama orang itu. Ini kalau kata Oda ya, Oda mengungkap kalau masa lalunya Aramaki ini sedih, Mas. Soalnya ada tato di dadanya itu, Shinagawa Shinju. Ini apa ya? Kalau katanya Oda itu Suicide of Shinagawa Lovers. Itu judul dari Rakugo yang ceritanya ya kayak gitulah, sedih. Jadi double bunuh diri ya, bunuh diri dari Aro. Jadi kayak Oke, gue ini digambarin sedikit cukup romantis ya. Mungkin salah satu alasan dibalik dia puasa berapa tahun? 2 tahun ya puasa ya? Enggak, kalau nggak salah sih. 2-3 tahun tuh karena mungkin dia kehilangan pasangannya atau gimana, itu masa berkabungnya mungkin lah. Ya makanya dia mungkin bilang kalau ada cewek cantik yang nyuapin mah mungkin maksudnya itu mantannya itu mungkin diam-diam mengenang mantannya dengan bilang kayak gitu mungkin ya Mas ya. Sebenarnya sungguh sesuatu yang sangat tidak penting ya. Cuman ya masa lalunya kadang kan orang bertanya-tanya ya Mas ya. Maksudku aku masih bisa menerima masalahnya Senorping daripada dia. Ya karena mungkin karena faktor kita juga kurang suka sama karakternya Aramaki sih. Ini diportraikan seperti itu sih kemarin soalnya. Terus yang menarik lagi nih Mas, jadi justice-nya Ryokugyu sama Fujitora itu diungkap juga. Cuman nih kayaknya ada kayak apa namanya, kayak konflik sama terjemahannya mau ngambil yang mana. Jadi ini dia juga masih nyebutnya deadly atau determined justice, sama ISO itu honorable justice. Kalau ISO tuh masuk akal sih, honorable keadilan. Honorable itu kan bermartabat ya. Iya. Nah, jadi ISO itu masih masuk lah ya. Nah kalau ini sebenarnya emang agak bingung ya kita kalau ngomongin deadly justice itu. Dia digambarkan dia rela mati untuk keadilan kan berarti. Tapi dia melarikan diri dari Shanks itu kan agak. Mungkin ini kayaknya bakal ngerti sendiri sih kita kalau kita baca ceritanya kemudian nanti kita tahu lebih dalam sifatnya Aramaki, mungkin kita bakal ngerti. Yang jelas Aramaki itu berpihak pada pemerintah
bukan pada rakyat. Iya. Jelas. Kan ini kelihatan di Marijua kemarin kan, ketika dia malah gelut sendiri sama Fujitora itu. Kalau Fujitora cuman lebih baik menunggu Indonesia nanti untuk menentukan ini justice-nya Aramaki ini apa, deadly atau determined gitu. Iya. Saya kan masih kayak terjemahan fans kan, karena masih dari bahasa Jepang. Jadi kalau kita tahu dari Alex atau dari Viz Media mungkin lebih apa istilahnya? Lebih official lah. Lebih afdol. Dan lebih bisa dipercaya daripada terjemahan fan. Terus mungkin ya. Terus ini apa? Masa lalunya Sentomaru diungkap juga. Saya kan kemarin sempat dibilang kalau Sentomaru itu berhutang sama Vegapunk. Nah, ternyata ini dijelasin sama Oda. Jadi di suatu desa itu ada bocah yang kuat banget. Tapi dia saking kuatnya dia dibully. Nah, gara-gara itu sama Vegapunk diadopsi apa ya istilahnya? Iya. Diadopsi buat jadi bodyguard. Sentomaru ini udah ya. Apa sih nih? Apa, Mas? Apa ini kan legenda, dia kan ada bentuknya itu kan mirip Kintaro kalau nggak salah ya. Jadi ini beneran Oda tuh ketiplek ngambil legendanya Kintaro. Iya, ceritanya juga kayak gini kan. Ya walaupun ya ini yang adopsi kemudian kan Einstein ya. Tapi emang menarik sih. Tapi ya, menarik, seperti biasa cukup tahu ya. Cukup tahu. Ini bukan hal yang enak dimasukin di cerita ya. Makanya hal-hal seperti ini tuh kadang kita tuh itu kan fungsinya untuk nih cukup tahu. Nah, informasi selanjutnya ini yang menarik sih ya. Tentang awakening-nya Lau. Nah, tapi aku sejujurnya aku baca masih bingung loh. Ya, ini makanya Oda juga bilang kan, kalau bingung wajar. Cuman basically gini Mas, kalau dia jadi Lau itu kekuatannya itu bisa mengoperasi di dalam ruangan yang dia buat, room, ya kan? Room. Nah dia dengan menginstal kasarnya ya, menginstal room ke orang lain kayak. Jadi kalau kekuatannya Kid itu kan menginstal magnet ke Big Mom, ke orang lain, ke benda lain. Kekuatan awakeningnya Dofla itu dulu menginstal benang ke gedung, ke tempat lain kayak gitu kan. Nah ini kekuatan awakeningnya Lau itu dalam tanda kutip menginstal room ke targetnya. Nah targetnya dia itu Kikoku. Kalau dia targetnya Kikoku, dia bisa manjangin Kikoku. Kenapa? Kikoku ini pedangnya. Iya, pedangnya Kikoku ini pedangnya Lau yang panjang itu Mas. Jadi ketika dia nginstal, ini aku kayaknya sempat nulis juga soal ini Mas. Jadi kalau misalnya ketika dia nginstal awakening ke Kikoku, ke pedangnya itu bisa jadi besar kayak roomnya. Jadi dia bisa mengoperasi dari jarak jauh sepanjang, kalau aku nangkapnya ya, sepanjang masih bersentuhan dengan pedangnya. Targetnya bersentuhan dengan cukup memusingkan ya. Soalnya kalau misalnya harus di sana, dia harus memperluas target roomnya, itu harus luas banget. Sementara kalau dia cuman cukup nginstal awakening ke pedangnya aja yang jalan, kayak kasarnya kayak gitu. Walaupun sama-sama makan energi, cuman seenggaknya dia bisa menginstal, bisa apa ya, kalau jurus yang dipakai buat dia kan yang setruman itu ya Mas. Aku paham. Kenapa dia butuh awakening buat nyetrum? Soalnya dia harus di dalam tubuh Big Mom, ya kan? Sementara dia nggak bisa, makanya dia pakai pedang. Jadi apa ya, intinya sih awakeningnya Lau ini efisiensi ya malahan ya. Kalau ya ini Lau banget. Sama ini Mas, inget yang bikin ruangan jadi silent nggak? Silent room itu dia nginstal, ini aku nangkepnya ya, dia itu nginstal room ke Big Mom. Jadi ada ruangan yang menyelimuti Big Mom, itu roomnya itu pusatnya Big Mom. Kalau selama ini kan pusatnya itu di Lau room.
Nah, kalau dia awakening, dia bisa naruh pusatnya di orang lain atau benda lain. Nah, ini case-nya dia nginstal room di Big Mom dan dia bikin ruangan itu tidak bisa bersuara. Kalau bikin pusing, emang wajar. Yang memang kekuatannya Lau ini ribet banget. Iya, karena emang paling yang ini disebut Ultimate Devil Fruit tuh bukan main-main, memang Ultimate Devil Fruit. Jadi tergantung penggunaannya bisa sangat-sangat kreatif ya, dan Lau kebetulan cukup pinter karena kan udah dikasih Luffy pusing Luffy. Iya, kan Lau dokter jadi wajar. Ya, wajar, emang jago. Terus kalau di SHP itu menurutku yang cocok sama ini tuh Sanji. Iya, kalau di SHP mungkin Sanji atau mungkin ya Chopper kali ya, yang sedikit. Tapi Chopper tuh kan polos-polos goblok gitu kan ya. Kalau Sanji kan emang taktis ya, jadi mungkin cocok lah Sanji. Chopper tuh sebenarnya juga taktikal, cuman karena dia lebih banyak ke medis, dia lebih banyak mainin ya, karena mungkin efek dia Zoan Devil Fruit ya, mungkin dia lebih gaya taruhnya lebih banyak fisik. Iya, makanya sih. Terus oke, kita lanjut. Ini sebenarnya aku agak pusing sih mas nerjemahnya. Yang Nami bilang ke Rob Lucci kalau nggak inget adegannya itu yang ini. Ada yang nanya, ini Nami ngomong apa ke Rob Lucci? Nah, terjemahannya kalau dia nerjemahnya seperti ini mas. Bahasa Indonesianya gimana mas ini mas? Nah ini tuh kamu udah nggak sejago udah nggak sok jago seperti dulu ya saat kamu nyulik Robin. Sok jagonya itu yang ditekankan. Kalau dulu kan dia high and mighty kan ya, Lucy itu kan karena memang baru keluar kan. Nah sekarang tuh Nami itu jadi meremehkan Lucy. Kamu udah nggak sok jago kayak dulu ya. Sekarang kan dia ditangkap kan pas itu, jadi pas dulu nyulik Robin kan. Sesimpel itu sih. Terjemahan ini wording gitu ya. Wordingnya agak dia udah agak diterjemahan ini wordingnya agak bukan membingungkan, agak susah diterjemahin. Makanya aku terjemahinnya lebih ke inti kalimatnya tuh apa. Oke. Tapi bisa dipahami lah, intinya begitu ya mas ya. Intinya tuh namanya tuh ngejek lu. Kamu jangan dulu kamu sok-sokan, sekarang ditangkap gitu. Ya yang bikin menarik kan ini Robinnya juga udah gitu. Udah nggak apa-apa gitu kan. Iya. Karena yang marah itu kan bukan Robin kan, iya. Tapi kru SHP yang marah itu. Terus ini mas, jadi kayak trennya biasanya kan dulu kita sempat dikasih bagaimana topi jerami Luffy kalau hidup, gimana pedangnya Zoro kalau hidup. Nah sekarang pedangnya Katakuri, bukan pedang sih, Trisula ya. Trisulanya Katakuri yang namanya Mogura sama pedangnya Lau yang namanya Kikoku, bentuknya gimana kalau jadi manusia. Nah digambar sama Oda kayak gini. Gak penting sekali. Tapi lucu menarik sih mas sebenarnya. Soalnya ini kan Mogura itu yang artinya itu secara harfiah tikus tanah. Jadi dikasih kayak mahkota malahan. Iya, kayak mahkota tikus tanah bermahkota dan makan donat. Nah aku yang penasaran nih, Kikoku kok gambarnya kayak gini ya. Orang jangkung ya ini jelas ya, jadi kayak Kikoku yang panjang. Cuman dia kenapa kayak gini? Ini kan menurutku ini tuh personifikasi Lau juga sih. Cuman aku penasaran, kayak ada detail yang mungkin aku kelewat. Soalnya dia kayak bapak-bapak turis yang nyari apa gitu, kayak nyari jalan apa-apa. Mungkin ada detail yang kita belum tahu atau kelewat gitu mas. Yang menarik sih. Soalnya kan kalau Mas Daris ingat, Wado Ichimonji apa ya? Pembuatnya Wado Ichimonji itu mukanya sama persis dengan gambar Wado Ichimonji sendiri kalau jadi manusia. Persis. Yang kakeknya Kuina. Ya benar juga sih. Ya walaupun ini mungkin bukan ini tuh kayak apa? Ada sesuatu yang kita tuh nggak dikasih tahu sih sama Oda ya. Iya kemungkinan. Ya. Dan kemungkinan nanti malah munculnya di boosternya
Fever card soal pedang-pedang. Atau mungkin dicerita cuman di detail kecil kayak ya itu tadi kayak wajahnya kakek Kuina sama kayak pedang Wadai Ichimonji kayak gitu. Kan kita berarti ini kan kita nggak ngerti Kikoku Iya. itu yang dan artinya Kikoku itu apa juga kan? Yang kita tahu soal Kikoku cuman dia bukan pedang bernama, tapi dia pedang terkutuk. Gak termasuk. Gak, aku seingatku ya ini. Seingatku dia nggak bagian dari Wazamono. Iya. Tapi terkutuk. Nah, kenapa? Tapi ya udahlah ya. Terus ada lagi nih Mas. Ini sama kayak yang Mas dari tadi bilang sih. Jadi kan 3 tahun nih. Iya 3 tahun. Berarti dia emang jawabannya sederhana sih. Apakah dia bisa nggak makan 3 tahun selama dia karena dia itu hutan? Ya bener, udah gitu doang. Ya emang wajar sih, nggak usah dijelasin. Nah ini ada lagi yang menarik Mas. Yang Brook. Ya ini lucu ini. Ini lucu ini. Itu sih. Kalau karakter-karakter sebelumnya kan trennya kita dikasih bagaimana sosok mereka 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 20 tahun ke depan jika sesuatu terjadi, dan 40 tahun ke depan jika sesuatu terjadi. Ini kocak banget. Gara-gara dia udah tinggal tengkorak, mukanya tetap semua. Ini kocak banget tuh. Kok paling nggak diganti kacamata kayak. Iya dikasih afronya di gimanain. Berarti kan itu udah tuh menekankan kalau identitasnya Brook itu ya afronya. Iya. Itu kayak udah kali 4 dah gitu doang. Cuman ini kayak menekankan kalau Yomi Nomi itu emang setengah bikin manusia jadi immortal. Iya. Jadi selama nggak kasarnya kalau misalnya Brook balik ke tubuhnya ketika dia masih utuh, nih badannya masih utuh pun dia nggak akan semudah itu ke bunuh. Kan kita lihat juga kalau kepalanya kepotong pun dia masih balik gitu loh. Iya. Jadi basically Brook ini zombie, cuman karena dia wujudnya tengkorak, kita nggak takut banget. Lucu. Cuma kalau dia manusia gitu, kepala dipotong bisa nyambung lagi kan horor. Iya, kalau dia beneran zombie kan horor. Ini aja udah serem sebenarnya, teman, karena dibikin kayak gini jadi lucu. Lanjut Mas. Ini ada volume 105. Kita lihat markasnya G14. Yang markasnya yang tempat anak-anak Pang Hazard tuh Mas. Jadi ternyata ada yang nanya kok ada balonnya gitu kan. Kenapa kok ada balonnya kan nggak kayak markasnya. Ternyata dijawab sama Oda, soalnya ada ini detail kecil yang menarik sih. Oda emang suka ngasih detail-detail aneh yang orang nggak akan kepikiran gitu normalnya. Jadi ternyata balonnya itu ditaruh supaya ada fans yang gitu loh. Tetap ada fans yang nanya, menariknya. Jadi ternyata balonnya ditaruh tuh supaya anak-anak yang korban Pang Hazard itu nggak ngerasa tertekan gitu. Supaya ngerasa lebih aman. Wah ini banyak balon lucu-lucu gitu. Kayak gitu doang. Dan yang ngasih itu Face Admiral ya, yang ngasih balon. Iya, ngasih Face Admiral doll. Kalau lupa gambarnya nih Mas, kelihatan nggak? Kelihatan. Balonnya kecil. Ada aja yang lihat. Ya, maksudku aku nggak kelihatan loh. Maksudnya aku nggak notice loh ketika itu. Ya aku notice sih, cuman nggak kepikiran sejauh itu. Paling aku mikirnya cuman kayak estetik aja lah, kayak biasa kan. Pulau-pulau Oda kan aneh-aneh. Ternyata ada maksud yang ya itu deep sih, deep banget itu. Emang detail Oda itu rajanya detail sih. King of detail lah dia itu. Terus ada lagi nih Mas. Jadi nah ini sebenarnya expected sih. Aku nggak expect yang pertama tapi. Iya. Ini sih. Tapi make sense. Iya, soalnya ya baru gabung juga sih. Kita kan nggak tahu dia seberapa kuat. Jadi kalau di ranking siapa yang paling kuat minum? Nomor 1 Jinbe. Ini sesederhana alasannya karena dia manusia ikan mungkin. Jadi dia kayak minum sebanyak apa itu kayak buat cuma nafas buat dia. Dan dia memang secara personifikasi kan kayak bapak kan. Iya. Iya, memang. Iya, jadi dia yang paling kuat minum. Terus Zoro, kita udah tahu lah Zoro.
Sama Nami tidak. Nami udah gak kaget lah. Gak perlu. Kalau Frankie ini mungkin karena faktor dia cyborg, jadi minuman tuh udah kayak bahan bakar buat dia. Tapi aku penasaran, alkohol belum pernah dikasih lihat ya sake itu efeknya apa kok jadiin bahan bakar. Belum. Terus Sanji, Robin, Brook ini wajar lah, rankingnya tengah-tengah, normal berarti kan. Terus yang Usopp, yang bocil-bocil nih, Usopp, Luffy, Chopper. Ya itu wajar tiga. Chopper apa lagi ya? Chopper kan anak kecil ya, dia memang nggak boleh minum. Tahun apa ya masih? Berapa ya? 5 Usia tahun ya? Usia rusa. Jadi kalau seingatku ya, dia itu sebelum time skip 16 tahun, sesudah time skip 18 tahun. Usia rusa. Nggak tahu sih usia beneran apa gimana. Dan tulisannya sih gitu seingatku, tapi nantilah dicek sendiri. Oke, lanjut. Nah ini menarik juga nih Mas, antara Shanks sama Backman. Backman. Pertanyaan goblok lagi. Iya, sebenarnya nggak penting ya. Siapa yang lebih populer? Tapi ini ada orang yang nge-twist loh. Maksudnya? Ya lah, siapa yang lebih populer, Backman atau Shanks dengan cewek kan ya? Shanks mungkin lebih populer, tapi Backman lebih banyak godain cewek. Iya, berarti basically Shanks tuh kayak Zoro, Backman tuh kayak Sanji. Nah ini kan di setelahnya kan udah ngomong karena Backman tuh kan emang suka cewek. Nah ini tuh ada yang nge-twist loh. Nge-twist gimana? Berarti suka cowok dong. Enggak gitu. Enggak, ini ada yang nge-twist beneran. Aku pas buka Twitter tuh, wah, iya. Gini gitu, the fuck gitu. Enggak gitu maksudnya ya. Kan maksudnya ini tuh Zoro sama Sanji aja. Gitu. Kan ini kayak apa ya? Ini paling nanti kalau ada yang nanya juga berarti Shanks itu ini. Oda paling jawabnya Shanks loves adventure. Iya, pasti gitu. Udah sesederhana itu sih, bukan berarti dia nggak suka cewek gitu loh. Basically Zoro sama Sanji. Ya, Zoro lebih populer di kalangan cewek, tapi Sanji lebih banyak godain cewek. Teman-teman ya, jangan salah paham. Terus, nah ini penegasan. Kita udah tahu di chapter-chapter terbaru kalau semua anggota CP9 itu udah jadi CP0. Tapi ini ada yang nanya lagi di volume 106. Apakah semua anggota CP9 itu jadi CP0? Jawabannya iya, soalnya kita juga udah tahu kan ya. Sebenarnya. Kita pernah bahas juga deh kayaknya ini. Kita pernah bahas juga ya? Iya, pernah dibahas juga. Soalnya ya udah sempat masuk di chapter kan mereka semua. Nah, ini penegasan. Cuman ada strata, ini penegasan ada strata. Jadi sebenarnya ini kita udah tahu semua informasinya, cuman kayak ditegasin lagi sama Oda kalau semua anggota CP9 jadi CP0 dan di antara CP0 ada yang bertopeng. Nah, yang bertopeng ini punya misi khusus termasuk Lucci, Kaku, Stacy. Emang mereka mungkin lebih kuat ya. Yang sayangnya itu kamu pernah sebutin kan, Jabura itu kenapa kok tidak bertopeng juga, karena kan secara tingkat kan seharusnya Kaku sama Jabura nggak jauh-jauh banget gitu. Mungkin karena secara taktis Jabura itu nggak jago. Ya sebenarnya kan ini karena assassin kan kalau full brawl kayak berantem biasa mungkin Jabura setara lah sama Kaku, beda tipis lah, kuatan Kaku dikit mungkin, tapi secara taktikal karena ini assassin kan. Iya benar. Beda gitu loh, kalau assassin kan harus sembunyi-sembunyi. Harus pinter. Harus pinter. Jabura itu bego sih. Kalau ingat dulu lah, bukan Wimbledon sih. Water Seven itu kan dia. Enies Lobby mas. Enies Lobby. Dia berkali-kali dikerjain sama cewek. Iya. Jadi emang nggak cocok jadi assassin aja. Bukan berarti Jabura jauh lebih lemah dari Kaku, bukan. Lanjut mas. Ini menarik. Ini menarik. Ini bisa jadi satu episode sendiri sih. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas. Aku sempat debat cukup panjang sama Mas Hudo secara pribadi soal ini dulu banget ya. Kayak ini sebenarnya bisa apa ya istilahnya? Kita itu
jadi Meromeronomi itu kan banyak yang berpikiran wah ini berarti Usopp suka bocil ya. Enggak. Jadi Meromeronomi itu cuman sepanjang kita ngerasa dek. Jadi wah lucunya, wah cantiknya gitu. Selama dia apa sih ini Mas artinya? Bisa ngertiin nggak Mas ini? Aku bingung ngertiinnya. They let down their guard emotionally itu gimana ya Mas ngertinya? Jadi ketika kan kucing ya, tampangnya kucing. Kalau kita ngeliat kucing, tuh imutnya, lucu imut. Jadi semua perasaan yang bikin kita merasa tertarik ke person itu yang bikin Meromeronomi aktif, tertarik ya, Kyun ya, bukan Kyun. Bukan S efek Jepangnya Kyun gitu loh. Nah kalau Hancock kan cantik banget ya. Jadi Meromeronomi ini hanya akan masuk ke orang yang mungkin emang bisa memberikan efek ya. Kita pernah ngomongin soal buah iblis yang memilih penggunanya, ya salah satunya gitu. Nah turunannya Hancock kecil ini karena gedenya cantik, kecilnya imut gitu. Nah kalau Meromeronomi dimakan Chopper, efeknya juga sama. Ya walaupun karena kita lihat Kyun gitu atau Beppo. Iya. Nah yang apa ya istilahnya? Ya ini berarti bukan karena tertarik secara romans. Bukan seksual atau romans, bukan. Makanya itu mohon maaf, kalau ngomongin ke Hancock, tertariknya itu bukan romans, seksual. Kayak makanya cewek-cewek di sana kagum semua kan. Bukan berarti mereka jatuh cinta juga nggak mesti. Gitu loh. Makanya tuh aku suka penegasan udah di sini. Oh, kalau aku nangkepnya berarti Meromeronomi itu sinonimnya sama Kyun. Sama frase kita ngelihat orang jadi karena kagum, karena apa gitu, jadi letting down itu tadi kan, jadi lengah. Oh iya, istilahnya lengah. Jadi secara emosional. Efek Mero itu masuk ketika kamu lengah secara emosional. Karena itulah Luffy nggak ngefek. Kan Luffy sama sekali tidak peduli dengan kamu cantik atau tidak. Iya. Dan itu juga kenapa Luffy nggak ngefek sama Hancock. Karena Luffy itu tidak pernah digambarkan memuji gadis kecil, memuji anak kecil imut gitu. Enggak, dia tuh melakukan semua orang suka. Antem. Iya. Ada kemungkinan tidak akan berefek juga ke Zoro. Iya. Kemungkinan. Kalau Sanji pasti kena mutlak Sanji. Ini menarik. Ini detail yang aku sangat suka. Paling aku suka di SBS. Penegasan lah ya. Penegasan. Karena kita itu kayak sebenarnya udah tahu lah. Udah nggak mungkin aneh-aneh gitu. Tapi ada aja yang mempertanyakan gitu. Dan ini penting ya untuk aku merasa secepat ini loh udah nge-address isu ini itu. Ya. Bisa dipahami. Ini kan keluarnya di chapter selanjutnya toh, di volume selanjutnya toh harusnya. Aku nggak ingat Mas. Kayaknya masih volume ini deh. Ya, apalagi kalau masih di volume ini apalagi mau itu biasanya udah kan ngadresnya itu kan lama ya. Beberapa volume sebelumnya itu. Ini tuh dia ada sama karena jadi udah tuh merasa penting. Ada beberapa hal sih Mas emang yang diadresnya di chapter yang sama di volume di chapter yang muncul di volume yang sama itu ada beberapa. Jadi ini mungkin termasuk yang itu Mas, ingatku ya. Yang penting berarti ya, yang memang merasa harus segera diadres, paling nggak di chapter yang sama, di volume yang sama. Nah ini lanjut, nah ini lebih ke pertanyaan lengkap sama jawaban lengkapnya. Yang tadi ya? Nah yang tadi, jadi ya ini udah kamu sih tadi, jadi ya udahlah. Cuman ini kayak K-room itu artinya knife apa sih bacanya? K-nya itu knife dari room, terus R-nya room itu dari re-room departure. Ini aku nggak ngerti artinya, tapi kalau K-nya knife, kalau R-nya itu artinya departure atau distance. Yang basically udah tak jelasin tadi. Soal berikutnya yang terakhir ini masalah Santomaru juga udah ya. Udah jelasin tadi, jadi ya kita tidak perlu bahas lagi. Yang basically Kintaro ya. Basically Kintaro. Yang kalau kalian
tertarik bisalah googling Kintaro itu apa, ceritanya gimana. Udah kali ya Mas ya. Oke, itu aja kali ya. Kita obrolin soal OPS kali ini. Jadi dari volume 106 Mas. Jadi dari Kiros 2 juga emang udah cuman segitu. Mungkin kalau ada isi dari isi dari SBS volume 106 yang kita belum kebaca, mungkin bisa di komen ya Mas ya. Bisa ditambahin di komen. Yang jelas ya dari kita pembahasannya seperti itu. Mohon maaf kalau ternyata agak panjang ya, padahal aku awalnya berpikir ini akan cepat, ternyata tidak juga. Ya namanya kayak reaksi kita. Oke, itu aja. Jangan lupa buat subscribe ke Ruang Ngobrol, komen, dan juga follow medsos-medsos OPFC. Sekarang tambah tweets ya. Tambah tweet ya. Ada tweet. Tapi itu nggak apa-apa lah, kita masih masa uji coba pakai thread. Kalau nggak di follow dulu juga nggak apa-apa. Kalau di follow ya silahkan. Ya kalau punya thread ya tolong di follow juga lah. Oke, itu aja. Jangan lupa sampai ketemu lagi di minggu depan pembahasan One Piece kita selanjutnya. Thank you teman-teman. Depan tuh kalau nggak salah udah rilis. Benar, udah rilis chapter baru. Jadi kita bisa lagi mereview chapter baru. Saya sudah asupan One Piece mingguan sudah mau mati nih. Iya, udah mau habis ide kita. Masa One Piece ini ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Yo, thank you.